Penampilannya dikagumi. Bersamanya, citra terpenuhi. Timor, pelopor mobil masa depan Indonesia. Kalian pasti sering ngerasa heran, kenapa Indonesia, negara dengan sumber daya alam melimpah dan jumlah penduduknya ratusan juta, nggak pernah benar-benar berhasil bikin mobil nasional. Padahal negara-negara tetangga kayak Korea Selatan punya Hyundai, Malaysia punya Proton. Nah kita dari Timor, Bimantara, SMK sampai yang terbaru mau Garuda, semuanya kayak cerita yang setengah jadi. Apakah karena kita nggak serius atau ada sesuatu yang nggak pernah diceritakan ke publik? Atau mobil nasional itu sebenarnya kebanggaan atau beban? Nah, bagaimana sisi gelap dan terangnya mobil nasional di Indonesia? Mulai dari masa kejayaan Toyota Kijang, drama Timor, narsisnya SMK, sampai harapan besar di tangan Maung Garuda. Nah, siapin kopi karena ini bakal menjadi perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Sejak tahun 90, Indonesia telah memiliki mobil nasional, namun perkembangannya terhambat berbagai hal. Bayangkan kayak gini, kalian punya dapur lengkap, bahan masakan melimpah, dan banyak anggota keluarga yang siap makan. Tapi kok masakan kalian gak pernah jadi dan malah basi. Itulah gambaran mimpi mobil nasional kita. Semua terlihat ada, tapi selalu gagal jadi sesuatu yang nyata. Mari kita mulai dari awal. Tahun 1974, Presiden Soeharto mengambil langkah besar untuk membangun industri otomotif dalam negeri. Saat itu pemerintah melarang impor kendaraan secara utuh atau completely build up. Hanya kendaraan dalam bentuk rakitan atau yang disebut completely knockdown yang boleh masuk ke Indonesia. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong perkembangan industri otomotif lokal. Dari sinilah sejarah panjang mobil nasional dimulai. Toyota yang sejak tahun 1971 sudah berinvestasi di Indonesia memanfaatkan peluang ini. Mereka bekerja sama dengan PT Astra Internasional untuk meluncurkan Toyota Kijang pada tahun 1977. Mobil niaga sederhana ini pertama kali dipamerkan di Pekan Raya Jakarta dan langsung menarik perhatian. Toyota Kijang diluncurkan dengan slogan mobil niaga murah berbasis lokal. Bukan diambil dari nama hewan, tapi merupakan singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Nama ini dicetus oleh Yusuf Kalla, yang saat itu menjabat sebagai CEO NV Haji Kalla, salah satu pemilik perusahaan distributor Toyota di Indonesia. Kijang generasi pertama ini nggak langsung populer. Desainnya kaku kayak mobil kotak di Minecraft. Tapi karena fungsional dan murah, Kijang perlahan-lahan jadi pilihan utama masyarakat. Kesuksesan terbesar Toyota Kijang terjadi di generasi ketiga, yang diproduksi antara tahun 1986 hingga 1997. Mobil ini menjadi simbol keberhasilan awal industri otomotif lokal. Versi deluxe-nya bahkan menjadi favorit banyak orang karena dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti power steering, jendela otomatis, dan desain yang lebih modern. Tapi meskipun Kijang dianggap sebagai tonggak awal, mimpi untuk punya mobil nasional yang benar-benar milik kita belum tercapai. Ada matahari pagi, ada kicau burung bernyanyi. Lalu kita masuk ke era 90-an, ketika ambisi mobil nasional semakin besar, Presiden Soeharto punya ide besar lain, bikin mobil nasional yang benar-benar buatan Indonesia. Nah, pada tahun 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres atau Instruksi Presiden nomor 2/1996 yang menunjuk PT Timor Putra Nasional atau TPN, perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, sebagai pelopor industri mobil nasional. Timor adalah akronim dari Tenaga Teknologi Industri Mobil Rakyat. Dan mobil ini diproduksi bekerja sama dengan Korean International Automotive KIA Motors dari Korea Selatan. Mobil nasional itu memang harus kebijakan political will dulu dari pemerintah. Kalau memang political will-nya tidak ada, memang akan sulit. Awalnya proyek ini terlihat sangat menjanjikan. Timor bahkan mendapatkan fasilitas khusus seperti pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPNBM) dan bea masuk komponen yang belum diproduksi di Indonesia. Tapi justru disinilah kontroversi mulai muncul. Banyak pihak, terutama agen tunggal pemegang merek ATPM mobil Jepang, memprotes kebijakan ini karena dianggap diskriminatif. Nah, disinilah drama panas pun terjadi. Protes di mana-mana.
ATPM mobil Jepang ngamuk karena Timur dapat fasilitas pembebasan pajak barang mewah dan bea masuk. Sementara mereka yang udah lama jualan di sini nggak dapat apa-apa. Jepang berupaya maksimal karena minatnya yang kuat di industri otomotif yang saat itu menguasai hampir 90% pasar mobil di Indonesia. Akibat rencana mereka untuk berinvestasi di sektor otomotif Indonesia, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa bereaksi dengan prihatin. Pada akhirnya Jepang dan pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan, tetapi tidak ada kesepakatan. Nah, Wakil Menteri Luar Negeri Perdagangan dan Industri Jepang kemudian mengumumkan dalam tindakan selanjutnya bahwa mereka akan menyerahkan masalah ini ke WTO. Beberapa hari kemudian Jepang melakukan peninjauan mengenai kebijakan mobil nasional di Indonesia. Dan akhirnya Jepang sampai lapor ke World Trade Organization atau WTO, bilang kebijakan ini nggak adil. Bukan hanya tekanan dari Jepang, tekanan dari luar negeri ini semakin memperburuk situasi. Pemerintah Uni Eropa dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) juga ikut mengkritik kebijakan mobil nasional Indonesia. Tapi meski penuh drama, Timur berhasil meluncur ke jalan raya. Sedan S515 hasil kerjasama dengan KIA Motors Korea Selatan jadi mobil nasional pertama. Nah, PT TPN tetap meluncurkan mobil perdananya, Timur S515. Pada tahun 1996 di Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta. Namun impian ini hancur hanya dalam 2 tahun. Krisis moneter tahun 1998 melumpuhkan ekonomi Indonesia. Dan Timur pun terpaksa menghentikan produksinya. Timur pun tenggelam. Bukan hanya Timur yang gagal, ada juga Bimantara Nenggala, mobil nasional yang digagas oleh Bambang Trihatmojo, putra ketiga Soeharto. Sama seperti Timur, Bimantara juga mengandalkan banyak komponen impor dan akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan politik. Nah, setelah kegagalan Timur dan Bimantara, Indonesia kembali mencoba peruntungan dengan SMK. Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai hasil karya siswa-siswa SMK. Kita sempat optimis lagi dengan kemunculan SMK, mobil buatan siswa-siswa SMK ini. SMK sempat menjadi sorotan nasional ketika mantan Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo menggunakan SMK sebagai mobil dinasnya. Banyak yang berharap bahwa SMK bisa menjadi simbol kebangkitan industri otomotif dalam negeri. Namun harapan itu perlahan-lahan memudar. Hingga kini produksi massal SMK belum benar-benar terwujud. Banyak yang mulai meragukan keseriusan proyek ini. Meskipun secara teknis, SMK sudah lolos uji tipe kendaraan dan uji emisi. SMK pun seperti lari maraton tanpa garis finish. Udah 16 tahun berlalu, tapi produksi massalnya masih setengah jalan. Masyarakat mulai kehilangan harapan. SMK hanya dianggap oleh banyak masyarakat sebagai mobil narsis yang hanya eksis saat pemilu. Walaupun begitu, ada juga sedikit percikan cahaya ketika melihat beberapa mobil SMK sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa masyarakat di daerah untuk keperluan bekerja. Panjang juga mobilnya ya. Real SMK, guys. Kemudian sekarang semua mata tertuju pada Maung Garuda dari Pindad. Nah, bagaimana dengan Maung Garuda, mobil produksi PT Pindad yang baru-baru ini menjadi sorotan? Maung Garuda dirancang sebagai kendaraan dinas penyelenggara negara. Pemerintah bahkan sudah mengumumkan rencana pembelian bertahap untuk mengganti kendaraan dinas lama. Bayangin, jalan tol yang biasanya penuh Alphard kini berubah jadi parade Maung Pindad. Proyek ini membawa harapan baru bahwa mobil nasional akhirnya bisa terwujud. Presiden Prabowo Subianto juga tegas melarang para menteri kabinet merah putih pakai mobil mewah impor. Katanya semua pejabat eselon 1 hingga menteri wajib pakai kendaraan buatan dalam negeri. Alasannya untuk dorong kemandirian industri nasional. PT Pindad dengan TKDN 70% siap memenuhi kebutuhan ini. Dan bahkan Maung khusus Presiden Prabowo udah tampil gaya dengan modifikasi ala Eropa. Tapi dari semua percikan surga indah itu, tantangan yang dihadapi Maung Garuda juga sangat besar. Industri otomotif global berkembang dengan sangat cepat. Mobil listrik kini menjadi tren, dan negara-negara maju berlomba-lomba menciptakan teknologi baru.
Jika mau Garuda ingin bertahan, inovasi dan kualitas harus menjadi prioritas utama. Kalau kita lihat ke belakang, kegagalan proyek mobil nasional seringkali disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor. Keterbatasan teknologi, skala ekonomi yang belum mencukupi, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, bahkan tekanan dan tantangan dari luar negeri. Industri otomotif membutuhkan investasi yang besar, riset yang mendalam, dan dukungan penuh dari semua pihak. Sebagai perbandingan, kita bisa belajar dari Korea Selatan dan Malaysia. Hyundai dan KIA berhasil menjadi pemain global karena didukung oleh pemerintah yang memiliki visi jangka panjang. Hyundai atau KIA sukses karena fokus pada inovasi teknologi, skala produksi global, dan konsistensi visi pemerintah Korea Selatan. Kemudian Malaysia, meskipun skala industrinya lebih kecil, berhasil menciptakan Proton yang hingga kini masih bertahan. Proton bertahan hingga kini karena dukungan pemerintah Malaysia dalam bentuk kebijakan protektif dan investasi teknologi, termasuk kerjasama dengan konglomerat asal Cina yaitu Geely Holding Group sebagai jembatan yang mengembangkan dan mentransfer teknologi milik Volvo ke Proton. Jadi investasi Geely ke Proton sangat membawa perubahan besar. Hingga kini Proton terus berkembang. Perjalanan mobil nasional Indonesia selalu penuh dengan harapan besar, tetapi seringkali tersandung oleh tantangan yang kompleks. Dari Kijang, Timur, SMK hingga kini Maung Garuda, setiap langkah terasa seperti usaha menggapai bintang di langit. Namun langkah Presiden Prabowo mewajibkan pejabat menggunakan Maung bisa menjadi babak baru dalam cerita ini. Maung Garuda membawa semangat kemandirian industri nasional yang selama ini kita impikan dengan TKDN 70%. Tapi apakah itu cukup? Inovasi kendaraan listrik, komitmen, dan dukungan jangka panjang menjadi kunci. Jika kali ini kita berhasil, Maung Garuda tidak hanya akan menjadi mobil tetapi juga simbol bahwa Indonesia akhirnya mampu berdiri sejajar di panggung otomotif dunia. Jadi apakah kita bisa mengubah nasib ini? Apakah Maung Garuda akan menjadi awal baru bagi mobil nasional Indonesia? Atau kita akan terus terjebak dalam siklus kegagalan yang sama? Atau apakah ada pihak dari luar yang tidak ingin Indonesia memiliki mobil kebanggaan negaranya sendiri, kayak suksesnya Proton di Malaysia dan Hyundai di Korea? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Coba kalian diskusikan di kolom komentar, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini lebih berkembang. Dan subscribe WQWEK jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Terima kasih.